Do you wanna know? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurodiatul Munawaroh. Saya dari Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 3 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan apa itu prota dan apa itu silabus. Prota adalah program tahunan, merupakan susunan pembelajaran dalam kurun waktu 1 tahun ke depan untuk mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Adapun fungsi prota, yang pertama, agar pembelajaran berjalan dengan maksimal. Dan yang kedua yaitu untuk menyusun program pembelajaran selanjutnya. Dan yang ketiga yaitu untuk mengoptimalkan waktu pembelajaran. Dan yang keempat yaitu untuk menggambarkan hal-hal yang akan dilakukan selama 1 tahun ke depan. Jadi, fungsi prota di sini sangat dibutuhkan untuk setiap mata pelajaran. Kan prota itu program tahunan, jadi setiap mata pelajaran itu pasti ada protanya, program tahunannya, apa yang harus dipelajari 1 tahun ke depan, dan apa yang harus diketahui selama 1 tahun ke depan oleh setiap guru mata pelajaran. Nah, untuk itu, mengapa kita harus mempelajari prota? Karena kita adalah calon pendidik untuk murid-murid kita kelak. Untuk menyusun prota sendiri juga tidak boleh sembarangan ya teman-teman. Jadi, adapun cara penyusunan prota. Yang pertama, menganalisis skala dari pendidikan. Yang kedua, memberikan tanda tersendiri pada hari libur. Yang ketiga, melakukan jumlah hari minggu efektif. Yang keempat, mengalokasikan waktu kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan setiap mata pelajaran. Nah, jadi kita itu menyusun prota tidak hanya disusun ya teman-teman, tapi juga kita harus melihat kalender pendidikan, kapan ada hari libur, kapan ada hari libur nasional, terus ada berapa tanggal merah di setiap bulannya. Nah, itu juga harus disesuaikan. Tidak hanya menyusun semester 1 ini, semester 2 ini. Tidak seperti itu ya teman-teman. Buat teman-teman yang masih bingung bagaimana bentuknya prota dan bagaimana gambarnya prota, kalian bisa cari di Google ya teman-teman. Kalau misalnya kalian malas cari di Google, kalian bisa lihat gambar berikut ini. Nah, ini teman-teman contoh gambar prota. Jika kalian masih bingung prota seperti apa, kalian bisa mencari lagi di Google masing-masing ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke silabus ya. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian kompetensi atau penilaian, lalu alokasi waktu, serta sumber belajar. Nah, kompetensi dasar yaitu kompetensi yang terdiri dari sikap, atas sikap siswa, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber kompetensi, inti yang harus dikuasai peserta didik. Silabus juga memiliki komponen-komponen. Yang pertama yaitu identitas mata pelajaran, identitas sekolah, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, pencapaian kompetensi, materi pokok, pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, serta sumber belajar. Nah, di sini kalian sudah paham dengan apa yang saya jelaskan? Mungkin belum paham ya teman-teman, karena saya juga masih belajar di sini. Untuk teman-teman yang masih bingung, seperti apa sih wujudnya silabus, dan bagaimana jika sudah menjadi file atau sudah menjadi kertas sebuah silabus? Nah, untuk itu, mari kita simak gambar berikut ini. Kurang lebihnya gambar silabus seperti ini ya teman-teman. Mungkin kurang jelas, bisa dilihat di Google lagi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan jika kalian masih bingung dengan silabus dan prota yang saya jelaskan,
Mari bergabung bersama saya, belajar bersama di Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen, tepatnya di program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.